Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Ayub dengan imannya yang begitu luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas kisah menarik lainnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah awal sejarah gereja. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kisah besar dalam sejarah kekristenan, yaitu perjalanan gereja. Gereja memiliki sejarah yang panjang, penuh pergumulan, pertumbuhan, dan tantangan. Mari kita telusuri jejak sejarah gereja mula-mula. Bagaimana ia berkembang, menghadapi tantangan hingga akhirnya memasuki masa kegelapan rohani yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya reformasi. Gereja mula-mula. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, para murid dan rasul mulai menjalankan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Peristiwa Pentakosta di Yerusalem, Kisah Para Rasul 2, menjadi titik awal lahirnya gereja, ketika Roh Kudus dicurahkan dan sekitar 3.000 orang bertobat pada hari itu. Ciri-ciri utama gereja mula-mula. 1. Kesederhanaan dan persekutuan. Jemaat berkumpul di rumah-rumah, berdoa, belajar dari pengajaran para rasul, memecahkan roti, dan saling membantu. Mereka hidup dalam kasih dan kebersamaan. 2. Pertumbuhan yang pesat. Meski tidak punya gedung megah atau struktur resmi, gereja bertumbuh cepat karena kuasa Roh Kudus dan kesaksian hidup orang percaya. 3. Penganiayaan. Sejak awal gereja menghadapi tekanan. Stefanus menjadi martir pertama, diikuti banyak orang Kristen lain yang rela mati demi mempertahankan iman. 4. Penyebaran Injil keluar Yerusalem. Karena penganiayaan, banyak murid tersebar ke berbagai daerah. Rasul Paulus khususnya berperan besar dalam mendirikan jemaat di kota-kota besar seperti Antiokhia, Efesus, Korintus, dan Roma. Walaupun tampak lemah di mata dunia, gereja mula-mula justru kuat karena berpegang pada firman Tuhan dan dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Ungkapan terkenal dari sejarah mengatakan, darah para martir adalah benih bagi gereja. Artinya, semakin ditekan, semakin gereja bertumbuh. Gereja dan Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, umat Kristen dianggap sebagai kelompok yang berbahaya bagi tatanan Kekaisaran Romawi. Karena hanya menyembah Allah yang hidup, mereka menolak menyembah kaisar atau dewa-dewa Romawi. Hal ini membuat mereka sering dianggap pemberontak. Akibatnya, orang Kristen ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh secara kejam di arena gladiator atau dibakar hidup-hidup. Namun, semuanya berubah pada abad keempat. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano yang memberikan kebebasan beragama, termasuk bagi umat Kristen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gereja tidak lagi hidup dalam ketakutan. Bahkan beberapa tahun kemudian, kekristenan diangkat menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Perubahan ini membawa dampak besar. 1. Gereja berkembang cepat. Banyak orang berbondong-bondong masuk Kristen dan jemaat dapat beribadah dengan bebas tanpa takut dikejar. 2. Munculnya bangunan gereja. Sebelumnya ibadah dilakukan di rumah-rumah, sekarang mulai dibangun basilika dan gereja megah. Ketiga, konsili-konsili gereja. Dengan dukungan kaisar, para pemimpin gereja mengadakan pertemuan besar, konsili, untuk menetapkan ajaran resmi. Konsili Nicea 325 Masehi misalnya, menegaskan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, melawan ajaran sesat Arianisme. Dari sinilah lahir pengakuan iman Nicea, yang sampai sekarang masih dipakai di banyak gereja. 4. Campur tangan politik. Di sisi lain,
Hubungan dekat dengan kekaisaran membuat gereja mulai dipengaruhi politik. Kekuasaan gereja semakin besar, dan perlahan-lahan hal ini membawa kepada masalah baru di masa depan. Dengan demikian, masa ini adalah masa peralihan. Dari gereja yang sebelumnya kecil, teraniaya, dan sederhana, kini berubah menjadi lembaga besar yang berpengaruh dalam seluruh kekaisaran. Abad pertengahan dan perkembangan gereja. Setelah kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, gereja perlahan berubah menjadi institusi yang sangat berkuasa. Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad kelima, justru gereja yang bertahan dan mengambil peran besar dalam kehidupan masyarakat Eropa. 1. Kepausan dan otoritas gereja. Uskup Roma, yang kemudian dikenal sebagai Paus, menjadi pemimpin tertinggi gereja. Paus bukan hanya dihormati dalam hal rohani, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang sangat besar. Bahkan raja-raja sering harus meminta restu Paus untuk memerintah. 2. Monastisisme, kehidupan biara. Di tengah dunia yang penuh kekacauan, banyak orang memilih hidup di biara, mengabdikan diri dalam doa, belajar kitab suci, dan bekerja. Gerakan ini dikenal sebagai monastisisme. Tokoh pentingnya adalah Benediktus dari Nursia yang membuat aturan hidup biara. Biara-biara ini kemudian menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan pelestarian ilmu pengetahuan. 3. Liturgi dan sakramen. Ibadah gereja menjadi semakin formal. Sakramen, khususnya Ekaristi, perjamuan kudus, menjadi pusat kehidupan rohani. Gereja juga menetapkan ada 7 sakramen, seperti baptisan, pengakuan dosa, pernikahan, dan tahbisan imam. Namun, seiring waktu, tradisi mulai lebih ditonjolkan daripada firman Tuhan. Keempat, Perang Salib, Crusades. Mulai abad ke-11, gereja memimpin berbagai perang salib untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum muslim. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai perjuangan suci, kenyataannya banyak perang salib yang dipenuhi kekerasan, politik, bahkan perebutan kekuasaan. Kelima, budaya dan ilmu pengetahuan. Masa ini juga dikenal dengan pembangunan katedral-katedral megah bergaya gotik, seperti Notre Dame di Paris. Filsafat dan teologi berkembang pesat dengan tokoh seperti Thomas Aquinas yang menggabungkan iman Kristen dengan filsafat Yunani. 6. Penyimpangan dan krisis rohani. Sayangnya, semakin besar kuasa gereja, semakin besar pula penyalahgunaannya. Ada praktik simonia, jual beli jabatan rohani. Indulgensi dijual, yaitu pengampunan dosa dengan uang. Banyak pemimpin gereja yang hidup dalam kemewahan dan korupsi moral. Hal-hal inilah yang membuat iman umat perlahan menjauh dari Injil yang murni, dan pada akhirnya melahirkan krisis yang menuntut pembaruan. Benih-benih reformasi. Menjelang akhir abad pertengahan, gereja semakin kuat secara politik, tetapi secara rohani justru mengalami kemunduran. Banyak umat Kristen mulai resah karena melihat kehidupan pemimpin gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Situasi ini memunculkan orang-orang yang berani bersuara dan menuntut pembaruan. 1. John Wycliffe, tahun 1320 sampai 1384, bintang fajar reformasi, seorang teolog dari Inggris. Ia menekankan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, bukan paus atau tradisi gereja. Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris agar umat bisa membacanya sendiri. Gagasannya dianggap berbahaya, sehingga setelah ia meninggal, gereja bahkan menggali kembali jenazahnya dan membakarnya sebagai bentuk penghukuman. 2. Jan Hus, tahun 1372 sampai 1415, penerus Wycliffe. Seorang imam dari Bohemia, sekarang Republik Ceko. Ia mengkritik keras korupsi dalam gereja, termasuk praktik indulgensi. Hus menekankan bahwa Kristuslah kepala gereja, bukan paus. Karena ajarannya, ia dipanggil ke Konsili Konstans dengan janji keselamatan, tetapi kemudian ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Namun,
Semangatnya menginspirasi banyak orang setelahnya. 3. Gerakan lain, selain Wycliffe dan Hus, ada juga kelompok Waldensian di Italia dan Perancis yang hidup sederhana, memberitakan Injil, dan menolak kekayaan serta kemewahan gereja. Mereka juga dianiaya karena ajaran mereka yang dianggap menyimpang. 4. Persiapan jalan bagi reformasi. Meskipun suara-suara ini ditekan dengan keras, namun mereka menjadi benih bagi gerakan besar yang akan lahir pada abad ke-16. Saat itulah Martin Luther, Johannes Calvin, dan tokoh-tokoh lain akhirnya memimpin reformasi yang mengubah wajah kekristenan di Eropa dan dunia. Jadi, bagian ini menunjukkan bahwa sebelum reformasi resmi dimulai, Tuhan sudah memakai orang-orang sederhana untuk menegur gereja dan menanam benih kebenaran. Suara mereka memang dibungkam, tetapi pengaruhnya tidak bisa dipadamkan. Demikianlah kisah singkat sejarah gereja sebelum reformasi. Kita melihat bagaimana gereja berawal dari kesederhanaan, menghadapi penganiayaan, lalu menjadi berkuasa, namun juga mengalami banyak penyimpangan. Semua itu mempersiapkan jalan bagi karya Allah melalui gerakan reformasi yang mengingatkan gereja untuk kembali kepada Injil yang sejati, yaitu keselamatan hanya oleh kasih karunia, hanya melalui iman, dan hanya berdasarkan firman Tuhan. Jika teman-teman diberkati dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang mengenal sejarah iman kita. Tuhan memberkati.